Halo guys, selamat datang kembali di channel Katanya Film. Tidak lupa Mimin doakan semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Kali ini Mimin akan mengulas film perang lagi guys. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2014 silam. Film yang menceritakan terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina hingga akhirnya terjadi invasi besar-besaran yang dilakukan oleh Rusia beberapa bulan yang lalu. Bagaimana konflik itu bisa terjadi? Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia Katanya Film. Pada tahun 2014, setelah Federasi Rusia menganeksi Republik Otonom Crimea kembali, memicu ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Kapal laut Rusia memblokade jalur keluar 7 kapal Ukraina di Teluk Danau Donuslav ke Laut Hitam. Salah satu kapal tersebut adalah kapal U-311 atau biasa disebut Cherkasy. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Misha dengan muka lebam sedang menangis di pojokan. Beberapa saat kemudian temannya bernama Vasyok menghampirinya dengan becak motor. Vasyok mengajak Misha ke rumah Lev dikarenakan Lev sedang berduka. Ibunya telah meninggal dunia. Sesampainya mereka di rumah Lev, di saat mereka sedang menikmati hidangan yang disajikan oleh Lev, Misha tiba-tiba mengajak Vasyok pergi ke kapal menjadi tentara seperti dirinya. Tapi Vasyok menolak tawaran itu, lalu Misha mengajak Lev untuk pergi bersamanya, namun Lev hanya diam saja. Saat mereka sedang mengobrol, seorang laki-laki mengajak salah seorang tamu untuk melihat sapi Lev yang sakit parah, sedangkan Misha dan Vasyok pergi ke klub malam untuk mencari hiburan. Keesokan harinya, Lev didatangi oleh seorang wanita yang menjemput sapinya akan digembalakan. Lev menjawab kalau sapinya sudah mati. Setelah wanita itu pergi, Lev menuju ke kandang sapi dan kemudian di sisi lain, Misha baru pulang ke rumah. Melihat hal itu, ayah Misha sangat marah padanya. Di sini Misha terlihat sangat tertekan. Ia tidak mau kembali berlayar. Ketika Misha sedang sarapan bersama orang tuanya, tiba-tiba Lev datang ke rumah Misha. Lev mengatakan kalau dirinya mau ikut ke kapal bersama Misha. Singkat cerita, Lev sudah bergabung dengan tentara Ukraina. Sebelum konflik terjadi, tentara Ukraina sering melakukan latihan bersama dengan tentara Rusia. Kemudian scene memperlihatkan Lev sedang membersihkan daging. Seorang bernama Rabit datang menemuinya. Lalu ia dipanggil oleh Misha untuk membersihkan ruangan Sersan Serega. Lev dan Misha tiba di ruangan Serega. Di dalam kamar itu sudah ada 3 orang sedang bermain kartu remi. Mereka adalah Serega, Ilya, dan Rabit. Misha ikut bermain kartu bersama mereka, sedangkan Lev mendapat hukuman push-up karena tidak menjawab pertanyaan dari Serega. Di sini Rabit meminta izin pada Ilya akan mengajak Misha ke rumah mertuanya Tagir. Ilya mengizinkan rencana Rabit tersebut. Semula Lev diperbantukan menjadi asisten koki di kapal angkatan laut itu. Lev seringkali melakukan kesalahan, sehingga koki selalu memarahi dirinya. Tiba-tiba kapten memanggil si koki. Perihal masakannya yang kurang matang, namun justru Lev yang kembali menjadi sasaran kemarahan si koki. Lantas kapten memindahkan Lev ke posisi lain. Ia akan bertugas di bagian mesin. Pada pagi harinya, Rabit mengajak Misha untuk menemui Tagir. Mereka berpura-pura membuang berkas bilik perwira muda. Sesampainya mereka di rumah Tagir, mereka dijamu dengan ramah. Selain sebagai mertua Ilya, Tagir menjalin kerjasama dengan tentara Ukraina. Suatu hari, Kapten Mitsman melakukan sidak anak buahnya. Ia tidak melihat ada seorang tentara di sana, dikarenakan anak buahnya tidak memenuhi standar sebagai seorang tentara. Setelah itu, beberapa tentara baru dilakukan inisiasi. Tentara baru tersebut termasuk Lev diminta meminum air laut sebanyak mungkin. Kemudian mereka membaca sumpah setia kepada negara. Ketika malam harinya, Serega melakukan sidak pada seluruh awak kapal, menguji kesikapan para tentara. Tentara yang tidak bisa menjawab pertanyaan Serega, maka akan diberikan hukuman. Begitu juga dengan Lev. Setelah mendapat hukuman pukulan beberapa kali, ia tidak diperbolehkan tidur semalaman, sampai ia mengetahui berapa jumlah keran kebakaran pada kapal tersebut. Hingga pagi tiba, Lev masih belum menemukan keran kebakaran di dalam kapal. Beruntung Misha memberitahukannya, namun tiba-tiba
Misa terjatuh ke laut dan dievakuasi oleh rekan-rekannya. Sebagai hukuman atas kecerobohan Misa, ia dimasukkan ke ruangan ganti kabel. Suatu ketika, Angkatan Laut Ukraina melakukan latihan bersama dengan tentara Bulgaria. Namun tentara Ukraina kalah cepat dibandingkan tentara Bulgaria dalam membersihkan ranjau laut. Meskipun demikian, kapten tetap melanjutkan perjalanan ke wilayah Varna. Di suatu malam, Rabbi dan Misa pergi ke klub malam. Tanpa disadari, ternyata rombongan tentara juga pergi ke tempat yang sama. Saat Rabbi sedang in the hoy, tidak sengaja Misa bertemu Lev dan sersan Ilya. Pada pagi harinya, seluruh anak buah kapal dikumpulkan. Kapten Mitman berusaha membangkitkan semangat para tentara. Kemudian kapten memutuskan akan kembali ke Danau Donuslav, lalu menuju ke Sevastopol. Ketika para awak kapal sedang makan malam, terdapat ulat-ulat kecil di makanan mereka. Mereka meluapkan kekesalan pada si koki. Di tempat yang berbeda, seorang perwira muda sedang menonton berita di televisi. Tiba-tiba anak buahnya datang melapor bahwa kapal Adres dan kapal Henisek ingin bergabung bersama Cherkasy. Di sisi lain, Ilya bertemu dengan Togir. Ia diberi radio oleh Togir yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan anak buah Togir. Di sini diketahui Togir merupakan suku Tartar yang mendukung tentara Ukraina. Pada pagi harinya, Robert dan Misa melihat tentara Rusia sedang berpatroli di daratan. Mereka menyebutnya dengan sebutan makhluk hijau kecil. Mereka anggap sebagai alien dari planet Mars yang telah menginvasi bumi. Setelah itu, terlihat Robert sedang menelpon seseorang. Namun seorang perwira muda melihat tindakannya itu, lalu menyita telepon seluler tersebut. Sebelum konflik terjadi, para tentara terus melakukan latihan jika menghadapi kelompok sipil tidak bersenjata. Saat malam kembali tiba, sebuah suara ledakan mengejutkan para tentara, membuat alarm peringatan membangunkan seluruh anak buah kapal. Ketika di pagi harinya, mereka melihat bangkai kapal yang telah karam akibat terkena ledakan. Kemudian di dalam kamar, Misa dan rekan-rekannya sedang berkumpul, membicarakan kemungkinan yang akan terjadi, termasuk kondisi kapal akan berasap jika dipaksa melaju dengan kecepatan maksimum. Selang beberapa saat kemudian, Serega masuk ke kamar dan membubarkan pertemuan itu. Ia memberitakan Misa supaya melapor padanya jika dapat informasi dari rekan-rekannya. Begitu halnya dengan para perwira, melakukan rapat koordinasi. Terjadi selisih pendapat di antara perwira tersebut, apalagi tidak ada perintah tegas dari presiden. Pada saat pagi hari, kapten dan para tentara melihat kondisi kapal yang tenggelam. Salah satu tentara mengajukan diri untuk memeriksanya. Di sisi lain, Lev tengah memperbaiki mesin kapal yang sudah memanas akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Beruntung Lev bisa memperbaikinya. Sedangkan di area dek kapal, perwira muda melaporkan pada kapten beberapa kapal penyapu ranjau lainnya sudah menyerah kepada Rusia. Namun kapten tetap memberikan semangat pada anak buahnya. Beberapa waktu kemudian, sisa anak buah kapal Chernihiv ingin berjuang sama-sama dengan kapal Cherkasy. Dan lagi-lagi, para perwira galau menentukan sikap mereka, apakah mereka akan melawan Rusia atau menyerah begitu saja. Atas kondisi tersebut, kapten mengumpulkan seluruh tentara untuk dilakukan voting, siapa yang akan bertempur dan siapa yang memilih menyerah. Dari hasil voting, hampir 50% memilih menyerah, termasuk si Koki dan Ilya, menyerah sebelum berperang. Mereka menyerah berkemas dan meninggalkan kapal, sedangkan tentara yang akan berperang menyiapkan senjata mereka. Namun di sini terlihat tentara Ukraina masih belum mahir menggunakan senjata api. Beberapa hari kemudian, kapal Henisek mendekat ke kapal Cherkasy. Bukannya mengatur strategi perang, kapten kapal Henisek malah mengajari kapten Cherkasy bermain game perang. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Terdengar di saluran radio, kapten mengarahkan Olsanki supaya mengikuti kemana Cherkasy pergi. Beberapa saat kemudian, sebuah kapal Rusia datang dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, di saat kondisi genting seperti itu, kapten masih sempat bermain game online bersama kapten Henisek. Keesokan harinya, Tagir mengirim persediaan untuk mereka. Begitu juga kapten memberi sesuatu pada Tagir. Ketika Koki pergi dari sana, para tentara menyiapkan makan mereka sendiri.
Setelah masakan matang, Misa menghantar makanan buat Lev di ruang mesin. Selang beberapa lama kemudian, Misa sudah di atas dek. Lagi-lagi tentara Rusia melakukan provokasi. Setelah itu, mereka kembali melakukan latihan fisik, mempersiapkan sebelum perang melawan Rusia. Saat malam tiba, Tagir kembali ke kapal Cherkasy, namun dihadang oleh tentara Rusia. Suatu ketika di pagi hari, alarm tempur kapal berbunyi beberapa kali. Tentara Rusia terus memprovokasi, sedangkan tentara Ukraina coba menghalaunya. Setelah tentara Ukraina berhasil mengusir para tentara Rusia, utusan tentara Rusia menghampiri kapten dan mengatakan supaya mereka pergi dari sana. Dikarenakan kapal Olshansky sudah menyerah, tentara Rusia beralasan tidak ingin jatuh korban jiwa. Namun kapten tetap pada pendiriannya. Ia terus melanjutkan perjalanan hingga ke Odessa. Tentara Rusia tidak menghiraukannya, dan tiba-tiba dengan sekuat tenaga, tentara Ukraina melakukan perlawanan dan akhirnya perjuangan mereka tidak sia-sia. Tentara Rusia berhasil dipukul mundur. Keberhasilan tentara Ukraina melawan tentara Rusia disiarkan oleh media televisi, dikarenakan kapal Cherkasy merupakan kapal terakhir yang bertahan di Crimea. Meskipun demikian, kapten mengingatkan seluruh anak buahnya akan ada serangan yang lebih besar, ditambah kerusakan kapal cukup parah setelah serangan sebelumnya. Maka kapten memilih menyerah, namun mereka akan menyabotase kapal terlebih dahulu dengan memasukkan adonan semen ke dalam mesin kapal. Tidak disangka, mereka mendapat perlawanan dari Lev selaku mekanik kapal. Setelah melakukan sabotase, seluruh tentara beserta kapten dan perwiranya berkumpul di ruangan dekat kemudi. Sampai akhirnya tentara Rusia kembali datang. Mereka sudah berada di atas kapal Cherkasy, lalu menggeledah seluruh ruangan. Tentara Rusia tidak menemukan satu orang pun. Mereka hanya mendengar sayup suara nyanyian di bawah dek. Tentara Rusia memerintahkan mereka supaya keluar dari sana, tapi kapten tidak mau mengikuti perintah itu. Tentara Rusia mengancam akan menderek kapal hingga ke tepi danau. Akhirnya kapten menyerah juga. Mereka akan keluar dari situ dan pergi meninggalkan kapal, akan tetapi dengan syarat bendera Ukraina tidak diturunkan. Semua anak buah kapal keluar dari ruangan itu, hanya tinggal menyisakan Misa dan Lev. Misa sedikit kesulitan berdiri karena telinganya cedera saat serangan pertama. Lev berusaha membantu mengeluarkan Misa, akan tetapi tentara Rusia turun memeriksanya dan memaksa Misa supaya berdiri. Mengetahui hal itu, Lev melakukan perlawanan. Ia mengambil pistol milik tentara Rusia, namun singkat cerita, Misa kembali pulang ke rumahnya. Ia disambut penuh sukacita oleh orang tua dan teman-temannya. Sedangkan Misa sendiri terlihat sangat sedih karena tidak ada satupun yang menanyakan kabar Lev. Kemudian ia mengatakan pada ayahnya kalau ia tidak akan tinggal di rumah. Ia beralasan akan bergabung menjadi tentara kembali. Misa pun pergi meninggalkan rumahnya, tapi ia tidak menjadi tentara, melainkan pergi dari rumahnya tanpa tujuan yang pasti. Dan film pun selesai. Pada tanggal 25 Maret 2014, kapal penyapu ranjau U-311 Cherkasy ditangkap oleh pasukan khusus Rusia. Setelah menurunkan bendera kapal, Crimea berada di bawah kendali Federasi Rusia. Pasukan Rusia mengambil bagian dalam pertempuran di Ukraina Timur. Perang masih berlangsung hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.